Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Di video ini jangan lupa tekan tombol kasih. Perkenalkan, namaku Andra, seorang laki-laki berumur 32 tahun dengan satu orang istri dan satu orang anak. Kali ini aku akan ceritakan tentang anak remaja tetangga sebelah yang secara tak sengaja membuat hari-hariku semakin indah. Lingkungan rumah tempat tinggalku adalah kompleks perumahan yang jarak antar rumah dalam satu baris saling berdempetan. Itulah kenapa tembok rumahku dan tembok rumah tetanggaku jadi satu. Kadang aku bisa mendengar sayup-sayup pembicaraan tetanggaku saat keadaan sedang sepi. Tetanggaku yang berada di sebelah kiri rumahku adalah seorang pekerja pabrik, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga biasa. Mereka punya dua orang anak perempuan, yang pertama umurnya sekitar 19 tahun. Tahun kemarin baru saja lulus SMA, dan yang kedua masih kelas 5 sekolah dasar. Nah, anak yang pertama inilah yang sering jadi pembicaraan tetanggaku lainnya karena parasnya yang cantik. Namanya Paramita Isnawati, atau biasa dipanggil Isna. Wajahnya memang cantik. Tinggi badannya pun cocok kalau dia jadi seorang pramugari. Dian dan keluargaku sangat akrab karena dulu waktu dia masih kecil sering bermain-main ke rumahku. Aku pun selama ini biasa-biasa saja memandangnya sampai aku menyadari kalau dia sekarang sudah benar-benar secara seperti seorang perempuan. Suatu pagi, aku sengaja membersihkan angin-angin di tembok ruang dapurku. Lubang angin-angin itu tembus ke rumah tetanggaku bagian dapur juga, tapi tepat di lorong depan pintu dapurnya. Sehingga lewat lubang angin-angin itu aku bisa melihat kondisi ruang dapur tetanggaku meski sebatas lebar pintu dapurnya. Sejenak, aku membersihkan lubang angin-angin itu dari debu dan sarang laba-laba yang menutupinya. Tiba-tiba di depan pintu dapur tetanggaku, kulihat Isna sedang berjalan masuk ke dalam rumah. Aku sempat terpana pada Isma yang saat itu. Bagaimana tidak, sehari-harinya dia saat berada di luar rumah sekarang sudah memakai hijab. Well, melihat kondisi rambutnya, aku rasa dia baru selesai mandi. Sedangkan seakan-akan berontak. Pikiranku semakin berhenti berpikir saat kulihat Isna itu, namun segera kusingkirkan pikiran yang aneh-aneh karena kuanggap hal itu biasa saja. Yah, aku juga sering melihatnya tak memakai hijab. Jadi pada dasarnya Isna ini memakai hijab ketika ingin keluar rumah saja. Aku terus melakukan pekerjaanku membersihkan lubang angin-angin ruang dapurku. Sempat dengar Isna dan ibunya ngobrol di ruang dapur mereka, tapi tak kudengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Lubang angin-angin yang kubersihkan hanya kurang beberapa bagian lagi. Aku masih berdiri di atap tangga sambil membawa sapu kecil dan kain lap hingga jantungku langsung berdegup kencang karena lagi-lagi tanpa sengaja aku disuguhi kejadian menarik lagi.
Kali ini Isna lewat di depan pintu hanya memakai ya, kalian tidak salah dengar. Bisa mataku terbelalak melihatnya. Kemudian ku dengar Isna bertanya pada ibunya. Ibunya menjawab masih belum kering semuanya. Lalu Isna kembali lewat depan pintu lagi dan masuk ke dalam ruang tengah. Hampir saja jantungku copot melihat Isna. Isna. Pemandangan pagi itu terekam jelas di otakku. Rasanya aku ingin cepat-cepat menghilangkan migranku biar nggak kambuh. Mana istriku lagi nggak di rumah. Setelah kejadian hari itu, akhirnya setiap aku ketemu dengan Isna, pasti aku membayangkan dirinya. Parahnya lagi ketika aku bersama istriku, aku selalu membayangkan Isna. Bahkan setelah membayangkannya, aku kalau begini terus bisa kacau pikiranku.